البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di bab yang ke-7 sifatus shalah di kitab shalah. Disebutkan pada pertemuan yang lewat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika menjumpai ayat yang di situ rahmat, beliau minta kepada Allah. Apabila melewati di situ ayat yang menyebutkan adab, maka beliau berlindung darinya. Dan disebutkan hal seperti ini ketika sholat sunnah. Allah alam demikian. Kemudian juga larangan untuk seseorang membaca Al-Quran ketika dalam keadaan rukuk, demikian juga keadaan sujud. Bahkan untuk banyak mengagungkan Allah ketika dia itu rukuk. Adapun ketika sujud untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis nomor 28. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ini doa yang dibaca ketika rukuk, demikian juga sujud. Dari Aisyah, wa Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan hadis muttafaqun alaih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kebiasaan beliau yaqulu mengatakan fi rukuhi wa sujudihi, di dalam rukuknya dan sujudnya. Ya, membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Maha suci engkau ya Allah. Ini Allahumma sendiri, ya, ini harfu nida ya, yang dihapuskan diganti dengan mim ini. Ya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, rabbana, rabb kami, wa bihamdika, dan dengan mujimu. Disebutkan oleh Imam Sun'ani, maknanya adalah usabbihuka wa ana mutalabbisun bihamdika. Ai hal kauni mutalabbisan bih. Maknanya adalah aku menyucikanmu ya Allah. Ya, aku mensucikan engkau. Ini dari sifat-sifat yang jelek yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyebutkan wa qalu takhadallahu waladan, mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ini adalah sifat yang tidak pantas. Perbuatan syirik, syirik besar. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mensucikan Allah. Usabbihuka, aku mensucikan engkau ya Allah. Ya. Dalam keadaanku, dalam keadaan ini hal kau ini keadaan aku, bersamaan dengan itu memuji engkau, yaitu ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Ya, demikian. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rukuk, demikian juga sujud. Ini bacaan ini dibaca ketika rukuk dan sujud. Ini ketika berdiri setelah takbiratul ihram sudah sebutkan baca Al-Fatihah dan surat. Sekarang ketika sujud, demikian ketika rukuk bagaimana? Ketika rukuk baca doa ini tadi. Demikian juga sujud. Di sini ada beberapa permasalahan. Hukum membaca zikir ketika rukuk dan sujud bagaimana? Ya, jadi perselisihan, ada yang mengatakan mustahab saja, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan rukun. Yang benar adalah wajib. Ya, jadi hukum membaca zikir tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Hukumnya adalah wajib. Apa maksudnya wajib di sini? Bisa ditulis fa in tarakahu amdan batalat salatuh. Kalau meninggalkan secara sengaja batal salatnya. Dia rukuk diam saja, sengaja diam. Padahal hafal dia. Maka bagaimana salatnya tidak sah? Namanya wajib. Kalau ditinggalkan secara sengaja, salat tidak sah. Wa tarakahu sahwan, kalau dia tinggalkan karena lupa, wajib alaihi ayyujbirahu bisujudi sahwi. Wajib atas dia itu untuk memperbaiki dengan sujud sahwi. Jadi kalau lupa ketika rukuk ataupun sujud tidak membaca zikir seperti zikir tadi atau semisalnya, kalau lupa maka wajib sujud sahwi tanpa perlu mengulang rakaat itu. Tapi kalau sengaja, ya maka sholatnya batal. Itu. Saya mengatakan rukun, tapi sholat benar adalah itu. Ya, ini. Jadi untuk membacanya. Lalu bagaimana zikir yang kalau nggak hafal umpamanya, atau apa sih yang kemudian mencukupi ketika rukuk dan sujud?
Coba Ibnu Rajab di Fathul Bari beliau ya disebutkan di sini ucapan Ishaq bin Rawih yuji kullu ma ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min tasbih wa dzikrin wa du'a wa sana. Ya, jadi mencukupi apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zikir. Demikian juga tasbih. Subhanallah subhanallah. Kalau enggak bisa atau terpaksa atau apapun lah kita mengatakan subhanallah itu aja cukup. Yang penting pokoknya kita harus mengucapkan. Kalau sengaja tidak mengucapkan batal salatnya. Ya. Kalau umpamanya dalam keadaan ya paling sedikitnya bertasbih ataupun zikir atau doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu. Kemudian juga dari hadis yang telah lewat bahwa hukum doa ketika rukuk adalah mustahab. Ketika rukuk boleh kita untuk berdoa. Sehingga Imam Bukhari membuat bab di sahihnya ya di situ bab doa fi rukuk. Ketika rukuk ini berdoa boleh. Karena Nabi mengatakan subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, itu kan doa. Ya Allah ampunilah aku. Jadi boleh ketika kita rukuk berdoa boleh. Hukum baca Al-Quran bagaimana ketika rukuk dan sujud? Kesimpulannya itu adalah haram. Ya. Berikutnya, ini hadis berikutnya, semua di sini oleh beliau. Hadis yang ke-29. Qala Rasulullah Ta'ala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih. Ya, ini zikir-zikir ketika i'tidal, setelah dari rukuk apa yang dibaca ini. Demikian juga yang lainnya. Dari Abu Hurairah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yakum. Apabila beliau berdiri untuk melakukan salat, beliau takbir ketika berdiri. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Dan itu adalah rukun. Kemudian tsumma yukabbiru hina yarka. Kemudian beliau bertakbir ketika rukuk. Ketika rukuk atau rukuk. Rukuk itu kan dari berdiri kemudian apa? Meluruskan punggungnya itu. Ya, sambil meletakkan tangan ke lutut. Nah ini. Bertakbir ketika rukuk. Tsumma yaqulu, kemudian ketika berdiri dari rukuk mengatakan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini untuk imam atau salat sendirian baca sami Allahu liman hamidah. Ada makmum cukup mengatakan, nanti yang dibahas juga insyaallah ini Rabbana walakal hamdu. Jadi makmum cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu, tidak perlu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Yang mengatakan ini adalah Nabi sebagai imam atau salat sendirian. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa sami Allahu liman hamidah? Ya, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allahu, ini Allah mendengar liman hamidahu, orang yang memujinya. Ini ketika hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku'. Ketika ruku' itu kan tangannya diletakkan di lutut kan, rata punggungnya. Ketika diangkat, ya, mengangkat tulang punggungnya dari ruku' itu mengatakan dengan ucapan tadi. Nabi mengucapkan sami Allah liman hamidah. Adapun makmum cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu. Tsumma yaqulu, kemudian ya jadi setelah mengangkat sulbahu tulang punggungnya minar ruku' dari ruku'. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian beliau mengatakan ya wa huwa dalam keadaan beliau berdiri. Rabbana walakal hamdu. Ya, setelah mengatakan sami Allah liman hamidah mengatakan Rabbana walakal hamdu. Wa ya Rabb kami dan untukmu pujian. Ini diucapkan oleh makmum. Demikian juga imam. Demikian juga ketika sholat sendirian. Jadi ketika sholat sendirian itu mengatakan sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Demikian juga sholat ya ini sholat sendirian. Demikian juga kalau menjadi imam. Kalau makmum cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu. Kemudian apa? Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian takbir ketika yahwi ingin. Hawa yahwi, ya, ketika ingin sajidan, ketika ingin sujud, ketika akan sujud. Ya, ketika akan dalam keadaan sujud. Takbir. Ini ketika rukuk kemudian i'tidal, kemudian mau sujud mengucapkan apa? Allahu akbar. Yaitu. Mana didahulukan jadi perselisihan ulama yang lebih tepat mendahulukan tangan ketika sujud itu, mendahulukan ya telapak tangan. Itu. Kemudian tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian bertakbir berikutnya ketika mengangkat kepalanya.
Kan habis sujud kemudian duduk di antara dua sujud kan, mengangkat sambil mengatakan Allahu Akbar. Tsumma yukabbir hina yasjud, kemudian takbir lagi ketika sujud yang kedua. Ya itu. Setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, takbir lagi. Tsumma yukabbiru hina yarfa, kemudian takbir lagi ketika mengangkat dari sujud. Ini untuk tasyahud awal umpamanya, kan itu. Ya, demikian juga ketika naik, ya naik dari rakaat pertama ke rakaat kedua, mengucapkan Allahu Akbar juga. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, kemudian melakukan demikian itu semua di dalam salat, ya, melakukan itu di dalam salat semuanya. Ya, kemudian ditambahkan wa yukabbiru hina yaqum, dan bertakbir ketika berdiri ini dari 2 rakaat ba'da julus, setelah duduk. Ini apa? Duduk tasyahud awal. Nah, ini kan 2 rakaat. Tasyahud awal itu kan setelah apa? Setelah selesai 2 rakaat tasyahud awal. Salat zuhur, asar itu. Ya, ketika habis tasyahud itu, kemudian kita berdiri ke rakaat yang ketiga, kita bertakbir. Ya, ba'da julus, setelah duduk tadi. Muttafaqun alaihi, hadis Bukhari dan Muslim. Disebutkan di sini beberapa ya permasalahan hukum takbiratul intiqal tadi, Allahu Akbar ketika akan sujud, demikian juga ketika berdiri, ya, kemudian akan rukuk, mengatakan Allahu Akbar. Seperti tadi disebutkan. Bagaimana hukumnya? Namanya takbir intiqal. Kalau yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengawali salat, itu rukun. Kalau ditinggalkan batal salatnya. Ya. Kalaupun lupa diganti rakaatnya itu namanya rukun. Tapi kalau takbir intiqal ini, ya, perbedaan antara rukun ke rukun yang lain, hukumnya kesimpulannya disebutkan di sini. Mendapat Imam Ahmad radhiyallahu, wajib itu adalah wajib. Man tarakaha amdan batalat salatuh. Barang siapa tidak takbir sengaja, tidak takbir, salatnya batal. Man tarakaha sahwan, kalau dia meninggalkan dalam keadaan lupa, fala syai'a, tidak mengapa. Wa yasjudu sahwi, dan sujud sahwi. Berarti seperti zikir tadi. Seperti zikir ketika sujud, itu. Ya, takbir intiqal hukumnya adalah wajib. Kalau ditinggalkan secara sengaja tidak sah salatnya. Kalau lupa cukup sujud sahwi. Ya, kalau lupa cukup sujud sahwi. Kemudian juga disebutkan untuk imam mengumpulkan tadi, ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya itu. Adapun makmum mencukupkan dengan apa? Dengan Rabbana walakal hamdu saja. Dalilnya disebutkan ini, saya ditulis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau, ya, mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu, yakni kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian, yakni para makmum, Rabbana walakal hamdu. Ya itu. Jadi untuk makmum cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu. Ya, selesai ini. Dan itu diucapkan setelah selesai sami Allahu liman hamidah, kan itu. Kemudian kapan itu mengucapkan takbiratul intiqal? Ya, ini ketika berpindah. Indah intiqal minar rukun, ya. Ini ketika berpindah dari rukun yang sebelumnya, sebelum masuk ke rukun yang berikutnya. Ya itu. Jadi mengucapkan itu banyak kita, ya, dari Rabbana walakal hamdu. Mau sujud, bilanya Allahu Akbar bagaimana? Ketika apa? Ketika akan masuk ke sujud. Ketika akan masuk ke sujud itu diucapkan. Demikian juga, ini juga disebut oleh para ulama bahwa dalam riwayat itu para sahabat beliau tidak meletakkan kepala mereka ketika sujud sampai Nabi meletakkan kepalanya ke lantai dulu. Jadi imam meletakkan kepalanya ke lantai dulu, baru makmum bergerak turun. Yaitu mengucapkannya kapan? Takbir ini yaitu ketika dari rukun yang satu ke rukun berikutnya. Ya, diucapkan demikian. Ketika masuk ke rukun berikutnya maka diucapkan takbir itu. Ya, sampai di sini sudah ini.